Kembali di Kompas Siang, Saudara. MPR hari ini menggelar sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024. Dalam sidang akhir masa jabatan beragendakan laporan Badan Pengkajian MPR, pandangan umum fraksi hingga penetapan keputusan MPR. Selain itu, ada pula laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja pimpinan MPR periode 2019-2024. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, di Gedung MPR RI, Jakarta. Tifal, untuk saat ini ada 3 poin utama agenda dari sidang akhir masa jabatan MPR RI. Lalu seperti apa poin yang menarik untuk dicermati saat ini? Terakhir kali saya mencermati pernyataan atau pandangan fraksi dari Partai Nasdem di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tadi disampaikan langsung oleh anggota MPR RI Taufik Basari mewakili fraksi Partai Nasdem. Ia dalam pandangan fraksi menyampaikan bahwa berdasarkan dari hasil Badan Pengkajian MPR RI atas rencana untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas dan diusulkan akan dilakukan pada periode berikutnya, periode MPR RI 2024-2029, Taufik Basari menyampaikan atau meminta lebih tepatnya agar perubahan ini tidak sebatas atau terbatas pada pasal tertentu atau frasa tertentu. Menurutnya mewakili Partai Nasdem ini akan berpengaruh pada frasa-frasa dan juga pasal-pasal lain yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dikhawatirkan akan tidak sejalan satu tarikan napas. Saya kutip pernyataannya begitu, mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar sampai di batang tubuh di setiap pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara untuk fraksi lain seperti Partai Golkar dan Partai Gerindra menyatakan setuju atas segala hasil dari penelaahan dan juga pendalaman yang dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR Republik Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan yang pertama kali menyampaikan pandangan fraksinya atas segala rancangan dari Badan Pengkajian ini juga menyampaikan beberapa catatan terutama soal pembentukan dari Badan Kehormatan. Tadi juga dalam penyampaian beberapa poin yang diutarakan langsung oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Jarod Saiful Hidayat, ada beberapa poin sebetulnya yang menarik dicermati. Selain masalah lakukan upaya amandemen secara terbatas atas Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga termuat masalah pembentukan nomenklatur baru di MPR RI, yakni Badan atau Mahkamah Kehormatan MPR RI, yang diterangkan di situ dalam poin yang dijelaskan di sini bahwa nantinya dalam tata tertib MPR RI atau aturan yang mengatur langsung tentang MPR RI akan ada tambahan badan khusus, yakni Badan Kehormatan, yang diharapkan kemudian nanti ini bisa menegakkan aspek etika dan norma sosial kepada seluruh anggota MPR RI tanpa terkecuali, baik itu yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia. Yang saya cermati untuk proses rapat hari ini juga masih tetap berjalan, belum sampai pada pengambilan keputusan karena sekarang masih didengarkan pandangan-pandangan dari sejumlah fraksi yang hadir dalam rapat akhir masa jabatan MPR RI ini. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dihadiri oleh seluruh ketua dan juga wakil ketua di jajaran DPR RI, dan dipimpin langsung oleh Puan Maharani. Kemudian juga ada Lanyala Mataliti tadi terakhir kali mewakili DPD Republik Indonesia, dan seluruh anggota MPR RI baik itu dari DPR dan juga DPD Republik Indonesia. Belum sampai pada poin refleksi dari hasil kerja yang dilakukan oleh anggota MPR RI periode saat ini 2019-2024, dan ini masih akan saya cermati langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Juno. Ya, Tifal, menarik untuk dicermati adanya pandangan terkait dengan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 45. Lalu apa saja poin dari amandemen terbatas ini yang dikemukakan oleh fraksi yang tadi telah membacakan agenda? Tadi dalam beberapa poin sebetulnya ada beberapa pasal yang dilakukan pengubahannya ini pengubahan sebatas pada redaksional. Itu penegasan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat selaku Ketua Badan Pengkajian MPR RI tanpa mengubah substansi dari isi atas Undang-Undang Dasar 1945. Tadi dalam beberapa poin yang dinyatakan langsung oleh Jarod Saiful Hidayat ini adalah masalah pengubahan redaksional untuk menyesuaikan dengan nomenklatur yang sudah diubah dalam beberapa pasal dan penyempurnaan dalam bahasa hukum dan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian juga masalah perubahan rumusan
tanpa menambah pasal atau ayat baru, tapi mengubah rumusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan dan sistematika penulisan yang telah ada selama ini atau sejauh ini. Kemudian poin yang ketiga tadi sempat saya singgung masalah nomenklatur Badan Kehormatan MPR RI, itu dimasukkan dalam rumusan pasal atau ayat baru, diusulkan untuk periode berikutnya bisa dilakukan penindakan lebih lanjut begitu, yakni di bab 5A pasal 18 huruf F, ini nomenklatur Badan Kehormatan. Kemudian ini diterangkan juga di pasal 3 masalah pembentukan panitia ad hoc, di pasal 36 ayat 1 dan 2 dibedakan antara panitia ad hoc untuk membahas pengubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan panitia ad hoc selain pengubahan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga ada yang diterangkan di pasal 6 tentang pengaturan Komisi Kajian Ketatanegaraan, ini dari mulai pasal 63 sampai pasal 68, dan ini disebutkan bahwa anggota Komisi Kajian berjumlah 65 orang, diusulkan oleh pimpinan MPR masing-masing 1 orang, serta setiap fraksi dan kelompok DPD RI secara proporsional. Poin lainnya adalah di pasal 8 tentang putusan MPR soal nomenklatur putusan MPR dan beberapa poin lainnya yang juga masih tetap dibahas dan didengarkan pandangan fraksi sampai dengan saat ini, Judo. Baik, kita nantikan bagaimana proses dari sidang masa akhir jabatan periode 2019-2024 MPR RI. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Gedung MPR RI Jakarta.